Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sismita Sari di mata kuliah budidaya tanaman tebu. Minggu kemarin kita sudah bahas sejarah tentang perkembangan tanaman tebu, botani tanaman tebu. Dan kali ini kita akan membahas tentang syarat tumbuh tanaman tebu. Tanaman tebu itu Saccharum officinarum atau dikenal dengan tebu, merupakan tanaman yang sudah lama kita kenal dan dibudidayakan di Indonesia. Syarat tumbuh tanaman tebu. Untuk memulai budidaya tanaman tebu, yang harus dipelajari pertama kali adalah syarat tumbuh tanaman tebu. Agar tanaman tebu dapat tumbuh baik, kita harus melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor apa saja yang bisa mendukung pertumbuhannya, atau faktor apa saja yang menjadi penghambat. Terutama kita harus melihat iklimnya, iklim tempat tumbuh, serta media tanam. Ada juga nanti faktor ketinggian dan lain-lain, kita akan bahas di materi berikutnya. Beberapa elemen kompetensi yang nanti kita pelajari yaitu yang pertama syarat tumbuh tanaman tebu, yang kedua fisiologi pertumbuhan tanaman tebu, dan yang ketiga fase pertumbuhan tanaman tebu. Syarat tumbuh berkenaan dengan iklim, kondisi tanah. Lalu dari proses fisiologi pertumbuhan kita akan mempelajari fase pertumbuhan tanaman tebu itu sendiri, perbanyakan tebunya akan seperti apa, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses pertumbuhan. Nah, fase pertumbuhan tanaman tebu kita akan lihat ada beberapa fase, ada fase perkecambahan, fase pertumbuhan, fase kemasakan, dan lain-lain. Syarat tumbuh tanaman tebu kita bahas dengan iklim ya. Yang pertama curah hujan. Curah hujan tanaman tebu berkisar antara 1000 sampai 1500 mm per tahun. Tanaman tebu dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan masalah utama yaitu tadi ketersediaan air. Nah, baik kekurangan atau kekeringan maupun kelebihan drainase buruk. Curah hujan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produktivitas tebu sangat tinggi. Lahan berdrainase lancar dengan suplai air kebutuhan yang sangat baik itu yang dibutuhkan, dan serta menghindari terjadinya genangan terutama pada fase kemasakan. Produktivitas tanaman tebu ini sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim itu tadi, terutama selain lahan, penggolongan tanaman. Di lahan yang kering, terutama di daerah kita, rata-rata produktivitas tebu lebih rendah dibandingkan dengan lahan yang beririgrasi. Nah, untuk memperoleh produktivitas tebu yang tinggi, diusahakan agar tanaman mendapatkan air menurut kebutuhan, karena pada setiap fase pertumbuhan tanaman tebu itu sangat membutuhkan kebutuhan air yang berbeda-beda. Nah, seperti contoh fase pertumbuhan tanaman tebu terdiri dari fase perkecambahan 5-30 hari, pertunasan 6-12 minggu, pemanjangan batang 4-10 bulan, serta proses kemasakannya lebih dari 8 bulan. Kondisi lingkungan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan setiap fase tanaman tebu. Ketersediaan air yang cukup pada fase perkecambahan itu dapat mempercepat tumbuhnya batang atau shoot dan akar atau root. Nah, dan pertumbuhan jumlah anakan pada kebutuhan air pada tanaman tebu. Pada tanaman tebu kebutuhan air ini tentunya berbeda tergantung setiap fase pertumbuhan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kebutuhan air ini berbeda dari lokasi ke lokasi dan kondisi iklim. Pada saat tanaman kondisi tanah harus cukup lembab, 50% kandungan air tanah tersedia. Nah, fase perkecambahan ini kebutuhan air tanaman rendah. Kemudian mulai meningkat pada fase pertunasan dan mencapai puncak pada fase pemanjangan batang atau pertumbuhan cepat, dan mulai menurun pada fase kemasakan sampai panen. Idealnya saat puncak kebutuhan air tanaman yaitu fase pemanjangan batang bersamaan dengan musim hujan, yaitu 3-4 bulan. Dan pada
pada akhir musim hujan mulai masuki fase pemasakan. Nah, pembentukan sukrosa sangat ditentukan oleh periode kering, sehingga dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun, terutama pada curah hujan tahunan 2000 sampai 3000 mm itu akan diikuti dengan periode kering yang pendek, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kemasakan tebu berkurang dan menurunkan kandungan sukrosa dalam batang tebu, sehingga menurunkan rendemen. Apa yang perlu kita lakukan bila kebutuhan air kurang? Makanya perlu adanya pengairan dan drainase. Pengairan diberikan apabila curah hujan tidak dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Dan drainase dibutuhkan apabila curah hujan melebihi kebutuhan air tanaman. Untuk itu, betapa pentingnya kebutuhan air pada tanaman tebu. Kita harus benar-benar melakukan pemilihan lahan yang sesuai atau drainasenya lancar, dan kita juga perlu memperhatikan saat penanaman tebu. Saat penanaman tebu dilakukan sebelum memasuki musim hujan dengan menambah pengairan pada awal pertumbuhan, yaitu pada fase perkecambahan sampai pertunasan, dan memasuki fase pemanjangan batang bersamaan dengan musim hujan dan menjelang kemasakan bersama dengan musim kemarau. Nah, tanaman tebu itu membutuhkan 9 bulan dengan tingkat kecukupan air sebelum memasuki periode kemasakan, sehingga waktu tanam sangat berpengaruh terhadap tanaman baru. Nah, itu adalah strategi bagaimana cara kita mengatasi kondisi yang anomali, yang kebutuhan di mana lingkungan itu kondisi kita musim kemarau dan menurunkan tingkat rendemen, atau di mana drainase itu diperlukan. Nah, kondisi ini harus berarti kita bisa menyiasati ya pada kondisi yang air genang terlalu tinggi juga menyebabkan rendemen yang rendah, tapi jumlah kebutuhan air itu harus sesuai dengan fase-fase pertumbuhannya. Jumlah air yang dibutuhkan untuk mengairi pada fase awal tumbuh lebih sedikit dibandingkan mengairi pada fase pemanjangan. Itu ya, Ibu jelaskan betapa pentingnya kebutuhan air atau curah hujan. Jadi kondisi lingkungan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan setiap fase tanaman tebu. Sedangkan suhu yang diperlukan untuk tanaman tebu agar dapat tumbuh dengan baik berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Tebu pada umumnya dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis dengan daerah penyebaran 39 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan. Dibutuhkan suhu rata-rata di atas 21 derajat Celcius. Apabila suhu kurang dari 20 derajat Celcius, maka pertumbuhannya akan terhambat dan pertumbuhan tebu akan mati atau terhenti pada suhu sangat minim, yaitu 16 derajat Celcius. Suhu perkecambahan tunas tek tebu antara 32 sampai 38 derajat Celcius. Nah, suhu yang diperlukan untuk dapat menghasilkan sukrosa yang tinggi itu antara 26 sampai. Untuk itu, tebu di lahan kering atau tegalan bisa kita budidayakan juga dengan baik dibandingkan dengan persawahan. Jadi perbedaan suhu udara musiman tidak lebih dari 60 derajat Celcius, dan perbedaan suhu udara siang dan malam di antara rendah dan tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Nah, pertumbuhan tanaman tebu akan berhenti itu tadi lebih kurang dari 15 derajat Celcius. Perbedaan suhu udara antara siang dan malam akan berpengaruh pada pembentukan sukrosa. Pembentukan sukrosa itu terjadi pada siang hari dan berjalan secara optimal pada suhu 30 derajat Celcius. Pada malam hari, sukrosa justru akan tertimbun atau tersimpan. Kelembaban yang baik bagi tanaman tebu itu berkisar antara 60 sampai 70%. Nah, tanaman tebu menghendaki penyinaran matahari secara langsung. Penyinaran matahari penting bagi tanaman tebu untuk pembentukan gula, tercapainya kadar gula yang tinggi pada batang, dan percepat proses pemasakan. Nah, kadar sukrosa tertinggi itu dapat dicapai pada penyinaran matahari selama 7-9 jam per hari.
Nah, ketinggian tempat juga mempengaruhi. Syarat tumbuh tebu adalah tidak lebih dari 600 dari permukaan laut. Maka dari itu, Indonesia tebu banyak dibudidayakan di dataran. Syarat tumbuh berikutnya yaitu angin. Angin dengan kecepatan kurang dari 10 km per jam adalah baik bagi pertumbuhan tanaman tebu karena dapat menurunkan suhu dan kadar CO2 di sekitar tajuk tebu sehingga fotosintesis dapat tetap berlangsung dengan baik. Nah, kecepatan angin yang lebih dari 10 km per jam disertai hujan lebat ini menyebabkan tanaman tebu mudah roboh karena kita mengingat jenis tanaman tebu itu tinggi, menjulang, jadi memungkinkan tanaman tebu mudah rusak dan roboh. Jadi kecepatan angin yang baik itu kurang dari 10 km per jam. Demikianlah faktor-faktor iklim ya, syarat tumbuh iklim seperti curah hujan 1000 sampai 1500 mm per tahun, suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban udara, sinar matahari, serta angin yang tidak lebih dari 10 km per jam. Ini memicu pertumbuhan tanaman tebu bisa tumbuh dengan baik. Syarat tumbuh berikutnya adalah tanah. Jadi lahan yang kita tanam itu menentukan keberhasilan suatu jenis tanaman sangat bergantung pada kualitas tanaman, lingkungan, serta tempat tumbuhnya. Nah, di sini kita akan perhatikan tempat tumbuh tanaman tebu, yaitu ada lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah Reynoso, sistem Reynoso itu adalah suatu sistem pengolahan lahan tebu di sawah. Pada dasarnya sistem ini bertujuan mengelola lahan tebu dengan sistem drainase yang intensif. Nah, di sini dicirikan nanti di situ ada got-got yang ada di beberapa titik bisa di kedalaman 90 sampai 100 cm. Nah, tanaman tebu ini yang membutuhkan air tapi tidak suka air yang terlalu banyak. Jadi dibutuhkan adanya aliran drainase yang baik. Tanaman tebu cukup toleran terhadap penggenangan sesaat, tapi air harus cepat terbuang kembali. Hal itu harus membutuhkan sistem drainase yang sistem Reynoso ini adalah sudah lama ya ditemukan sejak zaman Belanda, jadi memang sudah diterapkan karena memanfaatkan lahan persawahan, dan itu ada standar pembuatannya, mesti harus ada kedalaman got juringan, keliling, punjuran, serta di situ ada ditentukan ada pemeliharaan terhadap sistem alirannya. Itulah Reynoso, sistem Reynoso. Dan lahan kering di Indonesia sendiri terdapat lahan kering yang luasnya lebih besar daripada lahan basah. Untuk itu suatu strategi yang efektif apabila kita pengembangan tebu di lahan kering merupakan pilihan yang sangat menjanjikan untuk mempercepat proses pencapaian kualitas dan kuantitas gula nasional. Untuk budidaya tanaman tebu di lahan kering itu perlu pengembangan lahan tebu ke lahan-lahan marginal seperti lahan kering ini ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan baku produksi tebu dengan memperhatikan kondisi lahan dan teknik budidaya pengolahan dari proses awal penanaman sampai ke pemanenan. Tebu itu adalah jenis tanaman yang dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, namun tebu sangat cocok apabila ditanam di tanah yang cukup dengan kebutuhan kecukupan airnya. Tanaman tebu dapat ditanam pada tanah dengan sifat-sifat yang berat maupun yang ringan, tanah vulkanik maupun tanah pasir. Nah, tanah aluvial dengan kandungan kapur yang cukup lebih baik untuk ditanam tebu dibandingkan dengan tanah pasir yang ringan. Tanaman tebu akan tumbuh baik pada tanah bertekstur lempung, berliat, lempung terpusat, dan lempung berdebu. Tebu juga cocok ditanam dengan kisaran pH 5,5 sampai 7. Pada pH di bawah 5,5 dapat menyebabkan perakaran tanaman tidak dapat menyerap air, sedangkan apabila tebu ditanam pada tanah dengan pH di atas 7, tanah akan kering atau kekurangan fosfor. Ada beberapa penelitian bahwa menurut Sudiarso, sedangkan syarat tumbuh tanaman tebu pada ketinggian tempat 20 sampai 250 meter dari permukaan laut
Nah, di sini ketinggian tempat yang memenuhi syarat tumbuh tanaman tebu yang baik yaitu lebih dari 600 dari permukaan laut, maka Indonesia merupakan banyak lahan dataran rendah yang bisa ditanam oleh tanaman tebu. Demikian syarat tumbuh tanah untuk pertumbuhan tanaman tebu. Kita lihat persyaratan yang lainnya. Fase pertumbuhan tanaman tebu, kita bahas tentang perbanyakan tebu, yaitu ada dari biji, stek, anakan, dan kultur jaringan. Kita lihat pertumbuhan dari biji. Perbanyakan tebu dari biji itu secara generatif, yaitu dengan cara mengawinkan atau menyilangkan bunga tebu jantan dan bunga tebu betina. Dari hasil persilangan ini nanti akan menghasilkan biji. Hasil biji ini biasanya perkawinan antara dua jenis bibit unggul yang memiliki sifat-sifat keunggulan tertentu. Dari hasil persilangan tersebut, maka kita peroleh biji dan nanti akan diperbanyak, ditanam kembali. Biasanya yang dari biji adalah milik balai-balai penelitian atau khusus untuk perbanyakan dan pengembangan varietas-varietas baru. Bibit stek yang digunakan itu biasanya kita ambil tanaman tebu yang berumur 6-7 bulan, yang bentuknya beragam mulai dari puncuk, bagal. Kalau bagal itu mata 3, 2, atau 1. Sedangkan ada yang jenis top stek, bud seed, kita potongan 2 mata tunas, bud chip, dan sehingga bentuk-bentuk lainnya potongan bibit tebu yang nanti sementara bibit anakan yaitu bibit yang tumbuh dari bibit stek atau bibit sering disebut dengan bibit rayungan, yaitu bibit diambil dari tanaman tebu khusus untuk pembibitan berupa stek yang tumbuh tunas tetapi akar belum keluar. Itu biasanya anakan yang kita ambil. Sedangkan dengan teknik kultur jaringan yaitu perbanyakan tanaman secara kultur in vitro, ada bagian tanaman seperti protoplas, sel, dan jaringan muda organ tanaman tebu yang diperbanyak secara in vitro dengan menggunakan media tanam buatan dengan kondisi aseptik dan terkontrol biasanya di laboratorium. Perbanyakan secara in vitro atau kultur jaringan, dia memiliki keunggulan hasilnya sama persis dengan sel induknya. Fase pertumbuhan tanaman tebu terdiri dari beberapa fase, yaitu fase perkecambahan, fase pertunasan, fase pemanjangan batang, dan fase kemasakan, serta terakhir itu adalah fase pasca panen. Nanti kita bahas satu persatu. Fase perkecambahan berlangsung antara 1-4 minggu. Di sini fase perkecambahan adalah titik awal kehidupan tebu yang membentuk pertunasan yang menentukan baik buruknya pertumbuhan tersebut. Di awal perkecambahan dimulai dengan membengkaknya mata tunas, selalu pecah dan tumbuh kuncup. Kuncup memanjang bersamaan dengan munculnya akar dan kuncup menjadi daun mekar pertama kali dan mulai melakukan pertumbuhan dan perkecambahan. Nah, ini biasanya awal mula pertumbuhan yaitu perkecambahan berlangsung 1-4 minggu. Tentunya pertumbuhan perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama varietas, tergantung jenis varietas. Kalau ada varietas tertentu yang perkecambahannya cepat, kesuburan tanah, semakin tingkat kesuburan tanah mempengaruhi perkecambahan juga semakin baik. Bagian mata tunas dan umur bibit, posisi mata tunas, panjang dan besarnya stek, serta suhu dan kelembaban tanah, dan memiliki drainase yang baik. Fase perkecambahan adalah titik awal kehidupan tebu yang menentukan baik buruknya stadium berikutnya. Perkecambahan mulai dari membengkaknya mata tunas, lalu pecah, tumbuh kuncup, lalu kuncup memanjang.
Fase pertumbuhan anakan, coba Anda perhatikan, ini sudah Ibu jelaskan kemarin, dari satu bahan stek yang horizontal yang kita tanam, itu akan tumbuh jadi beberapa tunas atau anakan yang muncul, baik dari sistem primer, sekunder, dan tersier. Itu ada berapa ground level pertumbuhan dari tanaman. Pada kondisi lingkungan yang optimal, biasanya pertumbuhan tunas itu akan tumbuh secara serempak, menghasilkan anakan yang banyak dan seragam. Contoh kita lihat ada tipe-tipe pertumbuhan, kita lihat tumbuhan normal, anak tumbuh dari mata tunas ada di dalam tanah, lalu pertumbuhannya akan membentuk sebagai tebu yang produktif. Dan ada juga beberapa anakan yang tumbuh dari beberapa mata tunas di dalam tanah menjadi 4-6 anakan. Nah, namun ada beberapa pertumbuhan nanti di mata tunas dalam anakan utama itu mata tunas yang ada di atas permukaan tanah mencapai 3-5 anakan. Nah, pertumbuhan tanaman ada juga yang tipe pertumbuhannya tidak normal, nanti mengalami kematian. Namun mata tunas yang ada di dalam tanah itu akan tumbuh dengan baik pertumbuhannya. Nah, pada pertumbuhan produktif yang mengalami kematian tunasnya itu disebabkan ada beberapa pertumbuhan. Seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin bahwa di bagian akar atau root Fromordia akan tumbuh tunas baru yang berupa kuncup yang nantinya cikal bakal menjadi batang tebu, di mana batang tebu akan tumbuh lebih dari satu batang. Nah, mekanisme tumbuh dari batang tebu berasal dari tunas yang tumbuh di bagian akar di mana batang tebu ditanam secara horizontal. Ini contoh bentuk batang tebu yang baru tumbuh ya pada masa pertumbuhan atau perkecambahan. Seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa bentuk batang tebu itu memiliki tipe batang yang beruas, di antara ruasnya terdapat buku-buku ruas dan terletak mata tunas yang dapat tumbuh menjadi puncuk tanaman tebu. Nah, susunan ruas pada batang tebu ada nanti yang berbiku atau ada yang lurus. Bentuk ruas yang menyusun batang dibedakan menjadi beberapa bentuk, ada yang silindris, tong, kelos. Kemarin kita udah jelaskan konis terbalik. Nah, tinggi batang dipengaruhi oleh baik buruknya pertumbuhan, jenis tebu maupun kondisi iklim. Tinggi tanaman tebu antara 2-5 meter apabila tumbuh baik. Pada puncuk tanaman tebu terdapat titik tumbuh yang penting untuk pertumbuhan ke arah meninggi dan ke atas. Tentunya fase-fase pertumbuhan tebu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga dia mempengaruhi pertumbuhan anakan. Yang pertama, varietas. Semakin unggul varietas memiliki sifat-sifat unggul, tentunya sifat pertumbuhan dan perkecambahannya juga serempak dan seragam. Begitu juga cahaya dan temperatur tanah, sudah Ibu jelaskan di awal bahwa cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tebu untuk di awal perkecambahan. Tipe tanah dan kesuburan tanah, ada kelembaban, oksigen dan air, jarak tanam dan penutupan tanah, unsur hara N dan V untuk awal pertumbuhan tunas, waktu tanam, serta ada atau tidak adanya hama dan penyakit tanaman. Karena apabila ada hama dan penyakit menyebabkan mempengaruhi pertumbuhan anakan. Pada fase perkecambahan, kebutuhan air tanaman rendah, tapi nanti akan meningkat pada fase pertunasan atau mencapai puncak fase pemanjangan batang atau pertumbuhan cepat. Nah, ini kebutuhan air tidak boleh terlalu banyak atau menggenang untuk pertumbuhan awal. Begitu juga suhu berpengaruh terhadap fase pembentukan anakan. Suhu optimum untuk pembentukan anakan adalah 300 derajat Celcius. Suhu di bawah 200 derajat Celcius akan menghambat pembentukan anakan.
Fase berikutnya adalah fase pemanjangan batang tebu. Fase pemanjangan batang sering disebut dengan pertumbuhan besar atau grand growth period atau pertumbuhan cepat. Biomasa tebu bertambah secara eksponensial dengan daun bertambah banyak, diameter batang membesar, dan batang bertambah memanjang dengan menunjukkan ruas-ruasnya. Tebu memerlukan banyak air pada fase ini agar akar berfungsi dengan normal. Jadi ketersediaan air ada di dalam tanah itu mempengaruhi pertumbuhannya. Saat fase pemanjangan batang terjadi, perlambatan pertumbuhan tunas. Jadi pemanjangan batang diarahkan untuk proses pemanjangan stadia pertumbuhan umur, pertumbuhan daun, ruas, dan selain faktor yang mempengaruhi adalah ketersediaan air dalam tanah karena akar sudah mulai berfungsi dengan baik untuk dialokasikan ke seluruh bagian tanaman. Sinar matahari juga sangat berpengaruh. Persentase cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Persentase cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman tebu itu sangat kompleks. Dalam keadaan cahaya matahari yang penuh, batang tebu menjadi besar, tidak terlalu pendek luasnya, daun lebih luas dan lebih hijau. Tanaman yang tumbuh di bawah kekurangan cahaya justru akan mempunyai bentuk batang dengan ruas yang kecil dan panjang, daun yang tipis dan sempit, dan berwarna kekuningan. Nah, untuk itu peran penting matahari sangat dibutuhkan dalam proses pemanjangan batang tebu agar pertumbuhan vegetatif tumbuh baik. Begitu juga kebutuhan unsur hara N, nitrogen dalam daun. Nitrogen adalah unsur hara makro. Varietas tertentu yang menunjang untuk pertumbuhan yang baik, umur tanaman, serta luas permukaan daun sehingga proses laju fotosintesis berlangsung dengan baik, serta tidak adanya hama dan penyakit tanaman. Apabila ada hama dan penyakit tanaman, tentunya menghambat fase pertumbuhan pemanjangan batang ini sendiri. Apabila terjadi karat daun atau bercak batang dan lain-lain, itu menghambat proses laju fotosintesis atau pertumbuhan tanaman untuk masuk ke fase pemasakan dan lain-lain. Demikianlah fase pemanjangan tebu dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu karena ini adalah peran penting dalam fase pertumbuhan vegetatif tanaman tebu. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, perlu diperhatikan agar menunjang pertumbuhan tanaman tebu tumbuh menjadi tanaman yang baik. Berikut adalah fase pemasakan. Fase pemasakan ini merupakan fase antara yang terjadi setelah pertumbuhan vegetatif. Ketika pertumbuhan vegetatifnya baik, maka proses pemasakan berjalan lancar dan menghasilkan produksi rendemen yang baik. Maka mempengaruhi. Begitu juga apabila pertumbuhannya kurang baik atau terhambat, maka tanaman akan mati. Sehingga fase-fase pemasakan mempengaruhi fase pertumbuhan sebelumnya. Pada fase ini, proses metabolisme menurun dan terjadi pengisian gula atau sukrosa, sehingga pada ruas-ruas batang tebu sudah tidak berkembang lagi. Nah, gejala fisik yang terlihat adalah dengan berkurangnya daun-daun hijau aktif dan ruas-ruas tebu yang telah tetap baik pemanjangan maupun diameternya tetap Fase kemasakan itu berkaitan dengan pengisian batang tebu dengan sukrosa yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang dimulai dengan pertumbuhan vegetatifnya berkurang karena sudah masuk ke fase pertumbuhan pemasakan glukosanya. Fase ini merupakan fase pertumbuhan tahap akhir di mana kecepatan pertumbuhan mulai melambat yang ditandai dengan pendek dan kecilnya ruas batang tebu. Keperluan air dan unsur hara sudah jauh berkurang pada fase ini. Ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, kondisi lingkungan berkecukupan, unsur hara nitrogen dan air akan menyebabkan proses pemasakan terhambat. Jadi untuk itu di sini kebutuhan air justru akan sedikit berkurang karena proses pemasakan terhambat karena tebu terus tumbuh sehingga memperoleh rendemennya untuk difokuskan ke pembentukan glukosa. Jadi kebutuhan air sudah mulai. Proses pembentukan gula atau rendemen di dalam batang tebu
itu berjalan dari ruas ke ruas yang tingkat kemasakannya tergantung pada unsur ruas. Ruas di bawah lebih tua, lebih banyak kandungan gulanya dibandingkan dengan ruas di atasnya. Oleh karena itu, tebu dikatakan sudah mencapai masak optimal apabila kadar gula di sepanjang batang telah seragam. Contohnya ditandai oleh batang-batang yang sudah mulai menguning. Coba Anda perhatikan gambar ini, keperluan air dan unsur hara sudah jauh berkurang pada fase ini. Apabila kondisi lingkungan berkecukupan unsur hara, nitrogen, dan air, maka pertumbuhannya untuk digunakan pemanjangan ke atas, bukan untuk digunakan untuk pemasakan atau rendemennya. Ya, kita perhatikan gambar yang tebu yang siap panen. Biasanya sebelum pemanenan itu kita membuang daun-daun agar memudahkan dalam pemanenan dan pengangkutan. Mengingat kita ditebang, biasanya ada yang dibakar atau dibuang secara manual, walaupun pembakaran itu dihindari. Pada proses fase pemasakan ini sudah terlihat dengan jelas bahwa batang-batang daun-daun sudah mulai layu dan menua. Nah, ini udah siap panen. Ini contoh gambar tanaman tebu yang siap tebang angkut, baru kita bawa ke pabrik atau dilakukan pemanenan. Demikian materi dari Ibu, syarat tumbuh tanaman tebu. Semoga bisa menambah pemahaman dan pengetahuan tentang tanaman tebu. Harapannya mahasiswa bisa memahami, mengetahui bagaimana syarat tumbuh tanaman tebu itu sendiri, fisiologi pertumbuhannya, serta fase pertumbuhan tanaman tebu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.